Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldin Nurkanurtama. Saya dari mahasiswa Stikes Kendal dari Prodi S1 Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas keperawatan gawat darurat dan kritis. Videonya yaitu tentang edukasi kepada keluarga pasien yang tengah dirawat di ruang ICU. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Perkenalkan, saya Alfa. Saya ingin mengetahui kondisi bapak saya terkini, Mas. Gimana ya kondisinya kalau boleh tahu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, Mas, nama bapak panjenengan siapa ya? Iya, Mas. Nama bapak saya Rohadi. Gimana ya kondisi saat ini? Oh, baik, Mas. Kondisi terkini dari bapak Rohadi, dia sekarang masuk ke ICU, Mas, karena beliau mengalami penurunan kesadaran sejak masuk dari IGD. Gitu. Kenapa sih, Mas? Kok bapak saya dari IGD langsung dirawat di ICU, nggak ke bangsal atau ruang rawat inap yang lain? Apakah kondisi bapak saya separah itu, Mas? Baik, Mas. Kondisi terkini bapak Rohadi, beliau mengalami penurunan kesadaran, makanya itu beliau dimasukkan ke ruang ICU karena di ruang ICU itu pelatannya lebih lengkap daripada di rawat inap atau di rawat bangsal. Gitu, Mas. Loh, kok perawatannya sampai seketat itu? Emangnya bapak saya sakit apa sih, Mas? Soalnya saya masuk ICU pun tidak boleh seterusnya, artinya ada jamnya gitu, tidak seperti saya menjenguk orang-orang lain yang berada di bangsal, yang berada di rawat inap, yang keluarganya satu atau dua orang bisa selalu berada di samping pasien 24 jam bahkan. Karena saya juga ini baru pulang, Mas, dari kerja di luar jauh. Jadi untuk kondisi terkini bapak saya sakit apa, saya kurang tahu. Emangnya bapak saya sakit apa sih, Mas? Oh, baik, Mas. Kalau begitu, bapaknya Mas itu didiagnosa oleh dokter mengalami serangan jantung. Makanya dari itu, bapaknya Mas itu dimasukkan ke ruang ICU karena perawatannya lebih intensif dan pengawasannya lebih ketat. Kalau misalkan dimasukkan ke ruang rawat inap atau rawat bangsal, itu kadang kurang lebih intensif, Mas. Makanya dari pihak perawat dan dokter itu memasukkan ke ruang ICU, dan jam kunjung dari ICU maupun rawat inap itu juga sudah dibagi, Mas. Soalnya kalau di ruang ICU itu pasiennya itu harus benar-benar beristirahat, dikarenakan kan beliau memang mengalami penurunan kesadaran dan didiagnosa serangan jantung. Makanya beliau harus dibatasi interaksi dengan keluarga karena bisa memperburuk keadaan pasien. Kalau di ruang bangsal itu beda, Mas. Kalau di ruang bangsal itu kan pasiennya itu penyakitnya biasa, masih penyakit itu memang parah. Cuma kan yang ini kan lebih mengutamakan nyawanya karena serangan jantung kan, Mas. Kalau di ruang rawat inap biasa jam kunjungnya itu
bisa sampai 4 jam. Kalau nggak 4 jam ya 6 jam bisa, begitu Mas. Kalau di ICU kan memang harus intensif karena itu tadi, biar kesembuhan pasien itu yang diutamakan. Baik Pak Alfa, ini saya ada informasi mengenai serangan jantung. Serangan jantung itu berupa penyumbatan pembuluh darah pada jantung secara total, sehingga otot-otot jantung tidak mendapat suplai oksigen. Begitu. Itu informasi dari arti serangan jantung, Pak. Kemudian tanda dan gejalanya yaitu yang pertama nyeri, terus ekstremitas yang berada di ekstremitas yang tertambah dingin, kemudian tekanan darah dan denyut nadi pada mulanya meninggi, kemudian sesak nafas, terus suhu tubuh yang rendah. Pencegahannya itu ada caranya, Pak. Yang pertama, menghindari makanan tinggi berkarbohidrat, terus menghindari konsumsi alkohol, dan meningkatkan aktivitas fisik, misalnya dengan melakukan olahraga rutin selama 30-45 menit sebanyak 3-5 kali, itu setiap minggu, Pak. Ya, contoh olahraganya kayak kita lari-lari kecil aja itu enggak apa-apa. Yang penting kan kita itu ada kegiatan untuk melakukan sesuatu biar fisik atau tubuh kita itu agar bugar dan sehat gitu, Pak. Ya, dan yang terakhir menjaga berat badan yang ideal. Dan untuk kasusnya yang dialami Bapak Rohadi itu penata laksanaannya ada relaksi nafas dalam, terus juga nanti di rumah sakit ada fisioterapi dada dan aromaterapi gitu, Pak. Itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian juga misal Bapak kan jauh kerjanya, nanti Bapak bisa bisa istirahat di ruang yang sudah disediakan oleh kami dari rumah sakit. Ada tempatnya untuk istirahat buat keluarga, begitu. Misal Bapak habis pulang kerja kan jauh kan, jadi Bapak bisa istirahat terlebih dahulu, kemudian Bapak bisa menjenguk keluarganya, begitu. Oh, begitu ya, Mas. Oke, terima kasih Mas atas informasi dan bimbingannya. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Mas. Waalaikumsalam. Iya Mas, nanti misal Masnya ingin mengetahui informasi terkait kondisi Bapak Rohadi atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Alfa bisa menghubungi saya atau perawat lainnya di ruangan stationnya Mas ya. Terima kasih.